itu nama Thierry Henry masih belum akrab di telinga pencinta sepak bola. Begitu juga David Trezeguet. Selama membela tim nasional Prancis, skuad Les Bleus asuhan Roger Lemaire saat itu masih bergantung kepada pemain seperti Sylvain Wiltord, Christopher Dugarry, Zinedine Zidane hingga Nicolas Anelka. Contohnya, saat Prancis berlaga di final Euro 2000, Lemaire memasukkan Wiltord menggantikan Dugarry tak lama setelah pemain Italia Marco Del Vecchio membawa Gliazzurri unggul pada menit 20. Situasi itu membuat Lemaire perlu mengubah sesuatu. Anelka yang dipercaya memimpin lini depan dalam 2 pertandingan pembuka mereka, termasuk kemenangan di semifinal atas Portugal, menunggu di bangku cadangan. Namun, Lemaire justru beralih memasukkan David Trezeguet yang menjadi satu-satunya kesempatan dia tampil. Saat memasuki menit terakhir perpanjangan waktu, Prancis masih tertinggal 1 gol. Francesco Totti memiliki kesempatan membuat keunggulan Italia, namun dinyatakan offside. Sementara pemain pengganti Italia bersiap di pinggir lapangan untuk melakukan perayaan. Kiper Prancis, Fabien Barthez, meluncurkan tendangan bebas ke tepi kotak penalti Italia, walau arah bola di luar ekspektasi. Menggiring bola sambil melepaskan tembakan di bawah tangan kiri Francesco Toldo. Skor berubah 1-1 dan permainan harus dilanjutkan ke waktu tambahan. Kedua belah pihak semakin cerdik. Mereka sering melepaskan tembakan jarak jauh sebagai ekspresi kelelahan yang melumpuhkan otot-otot. Trezeguet menyebabkan kepanikan saat berhasil membawa bola melewati Toldo, namun gagal menjadi gol. Dengan 2 menit tersisa di babak pertama perpanjangan waktu, Robert Pires yang juga masuk sebagai pemain pengganti berhasil melepaskan diri. Legenda Arsenal itu membawa bola ke dalam kotak penalti, sementara Trezeguet menunggu dan mengayunkan kaki kirinya. Dengan 1 jentikan sepatunya dan hanya dengan sentuhan kelimanya dalam permainan itu, Trezeguet menembakkan bola ke sudut atas gawang berkat penyelesaian yang lahir dari naluri. Gol tersebut membuat Prancis menjadi juara pada tahun 2000. Tetapi bagi Trezeguet itu juga agak canggung. Dia sudah setuju meninggalkan AS Monaco ke Juventus dan baru saja menghancurkan hati calon pendukungnya. Belum lagi 7 rekan setim barunya itu berada di skuad Italia yang sebagian besar merupakan pilar si nyonya tua. Di awal musim debutnya di Turin, Trezeguet berada di bangku cadangan dan tidak dimainkan. Sementara 2 pemain Italia, Alessandro Del Piero dan Filippo Inzaghi, memulai di depan. Merasa seperti orang asing bukan hal baru bagi Trezeguet. Dia adalah pemain internasional Prancis yang tumbuh di Argentina. Setibanya di Monaco yang tidak bisa berbahasa Prancis, prestasinya sering didahului oleh Thierry Henry yang sudah mencapai puncak setahun sebelumnya. Entah itu menjadi pemain muda terbaik atau pindah ke Juventus. Bahkan saat memenangkan 2 gelar utama bersama tim nasional, Trezeguet hanya dipercaya membuat 3 kali starter di 2 turnamen. Dia sering menonton dari bangku cadangan, sementara Henry tampil di semua kecuali 2 pertandingan. Memang, meski menyelesaikan musim 2000-2001 sebagai pencetak gol terbanyak Juventus dengan 14 gol, Trezeguet lebih banyak dirotasi karena Carlo Ancelotti memiliki Del Piero, Inzaghi, Darko Kovacic, dan Vincent Paricard untuk opsi di depan. Untuk semua bakatnya, Trezeguet kembali merasa diabaikan. Trezeguet sendiri secara terbuka membahas kemungkinannya bergabung dengan Liverpool, asuhan
Gerard Houllier. Setelah Juventus finish sebagai runner-up di bawah AS Roma pada akhir musim pertamanya. Namun, nasibnya berubah ketika Inzaghi dijual ke Milan. Setelah hubungannya dengan Del Piero kurang baik di luar lapangan, hal itu membuka jalan bagi Trezeguet untuk menetapkan dirinya sebagai pemain utama si Nyonya tua di bawah manajer baru Marcelo Lippi. Dia melakukannya dengan baik, mencetak 32 gol di semua kompetisi untuk membawa Juventus meraih Scudetto dan memenangkan penghargaan sebagai pemain terbaik Serie A. Del Piero memberikan sentuhan yang baik dan memungkinkan Trezeguet meningkatkan adrenalin untuk mencetak lebih banyak gol. Kata Pocher sering digunakan sebagai pujian backhand untuk seorang striker, dan itu dengan sempurna meringkas naluri mencetak gol Trezeguet. Setelah melihat pemain Prancis itu mencetak gol dari peluang yang tampaknya tak berbahaya. Kejam dengan kedua kaki, Trezeguet ahli dalam melepaskan tembakan saat memakai jersey nomor 17, mentari kurangnya striker murni dalam permainan modern. Dia menggambarkan dirinya sebagai pemain terbaik di area itu. Sementara Arsene Wenger mengatakannya secara berbeda. Trezeguet adalah seekor ular. Dia agak pendiam dan kemudian tiba-tiba dia membunuhmu. Dalam 9 musim antara 1997, 1998, dan 2005-2006, Trezeguet mencetak 218 gol di semua kompetisi untuk Monaco, Juventus, dan Prancis. Rata-rata hanya kurang dari 25 gol per musim. Pada saat itu dia memenangkan 4 gelar liga, 2 piala domestik, Piala Dunia, dan kejuaraan Eropa. Namun kesuksesan luar biasanya itu bukan tanpa titik terendahnya. Dia menjadi bagian dari skuad Prancis yang dipermalukan di Piala Dunia 2002, diikuti dengan musim yang dilanda cedera di Juventus yang berakhir dengan gagalnya mengeksekusi penalti dalam kekalahan adu penalti mereka dari Milan di final Liga Champions. Momen yang lebih menyakitkan lagi terjadi saat adu penalti yang menentukan di final Piala Dunia 2006 melawan Italia. Saya lebih menyesal melewatkan penalti ini daripada Piala Dunia karena saya merasa tim ini milik saya. Di sini saya melewati momen terbaik dan terjelek, katanya. Pada 2004-2005, Trezeguet mengalami lebih banyak cedera, diperparah dengan kedatangan Zlatan Ibrahimovic, tetapi Trezeguet bangkit kembali pada musim berikutnya dan 19 gol yang dicetak sebelum tahun baru. Torehan itu membuatnya disebut sebagai penantang pemain terbaik Eropa saat itu. Bola emas itu pantas untuk pemain yang menghibur orang seperti Ronaldinho atau Ibrahimovic. Yang pasti, mereka yang mencetak gol selalu memberikan kesenangan. Jika saya adalah penggemarnya, mereka akan menjadi pemain yang ingin saya lihat. Mereka yang membuat penonton berteriak, ungkap Trezeguet. Trezeguet melihat dirinya lebih rendah dalam beberapa hal dari Ibrahimovic, tetapi setelah kasus Calciopoli bisa menentukan siapa yang meninggalkan warisan abadi di Turin. Rafael Benitez menjatuhkan karir Trezeguet di tengah laporan kepindahannya ke Liverpool. Sementara Ibrahimovic melompat ke Inter, Trezeguet menjadi salah satu dari 5 samurai bersama Del Piero, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, dan Mauro Camoranesi yang sukses membawa klub kembali ke Serie A. Menjelang akhir musim, setelah mencetak gol yang ke-15 musim itu, Trezeguet memberikan isyarat kepada klub di tengah
pembicaraannya lebih lanjut bahwa dia bisa dijual. 2 minggu kemudian, kontrak baru pun tiba. 20 gol dicetaknya kembali di Serie A pada musim 2007-2008. Tetapi masalah kebugaran membuat penampilannya mulai menurun. Pada saat dia meninggalkan klub untuk Hercules pada 2010, dia adalah pencetak gol dari pemain asing terbanyak untuk klub dan keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang semasa mereka. Ini adalah hubungan cinta yang nyata. David Trezeguet akan selalu berada di hati semua pendukung Juventus, kata ketua klub Andrea Agnelli setelah kepergian striker itu. Bagi seorang pria yang tampak seperti orang asing yang berada di bawah bayang-bayang pencetak gol lain sepanjang karirnya, Trezeguet akhirnya menemukan rumah di mana dia akan selalu dicintai. Sekian pembahasan Mimin tentang kisah From Zero to Hero Juventus, David Trezeguet. Semoga kalian terhibur. Kalau dari kalian ada yang mau request atau memberikan saran, tulis saja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik like, share, and subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.